Misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Sampurasun. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Mas Adi Komar, SSTP MTRAP. Izin Pak. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibnu Tri Rosadi STR TPM Stat, dan Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, serta Bapak Ibu peserta webinar Sandi Community Series ke-70 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu 11 Maret 2026, kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Sandi Community Series ke-70 dengan tema Mudik Nyaman, Data Aman, Jaga Perangkat Sebelum Berangkat. Sebelum memulai awal pagi yang penuh berkah ini, izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan. Semoga ibadah kita di bulan suci ini dilancarkan, serta menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Teh MC, perkenal kembali saya Wasiso Wibisono akan bertindak selaku moderator yang akan memandu sesi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sandi Kameni yang telah bergabung, baik melalui Zoom maupun kanal live streaming YouTube. Agar semangat nih ya Bapak dan Ibu, izin saya berikan pantun, mohon bantuan cakepnya ya Bapak dan Ibu Sandi Kamenia. Ke pasar baru beli celana. Untuk dipakai di hari raya. Selamat datang Sandi Kamenia. Cakep. Webinar keren sejagat raya. Wih, mantap. Sebelum kita melangkah lebih jauh, untuk kelancaran, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan main pada sesi ini. Yang pertama, mohon menyesuaikan nama partisipan menjadi nama underscore asal instansi. Lalu mohon untuk memastikan mikrofon dalam keadaan nonaktif atau mute selama pemaparan materi oleh narasumber untuk menghindari gangguan. Oleh kedua narasumber dengan alokasi waktu masing-masing 45 menit. Untuk sesi tanya jawab dilaksanakan setelah pemaparan dari kedua narasumber. Dan tentunya Sandi Kameni yang ingin bertanya dapat menggunakan kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore narasumber yang dituju underscore pertanyaan. Pertanyaan dapat disampaikan selama sesi materi atau bisa juga nanti akan saya buka sesi tanya jawab dan Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand seperti itu. Selanjutnya, mohon para hadirin dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Selain itu untuk memeriahkan kegiatan nih, panitia telah menyediakan hadiah bagi 2 penanya terbaik dan 2 peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Maka dari itu, ikuti terus kegiatan webinar Sandi Kamenia Series ke-70 sampai akhir. Dan simak pemaparan dari narasumber ya, Sandi Kamenia. Bapak dan Ibu, Sandi Kamenia, ini mungkin kita ngobrol dikit. Boleh mungkin karena di mute, boleh kasih react ya, boleh jempol ataupun gambar sedih ya. Di sini mau nanya dong, siapa di sini yang sudah mulai sibuk belanja online nih? Kalau belum sudah mulai sibuk belanja online, boleh jempolnya. Kalau belum masih nunggu THR, kalau nunggu THR boleh sedihnya sedihnya. Belum ya, ada yang belum dapat THR nih, sedih. Ya, harap bersabar ya Bapak dan Ibu. Itu mungkin sebentar lagi ya ini. Kebetulan saya juga sama belum dapat nih. Semoga kita segera. Ya, sebelum kita mendalami lebih jauh, izinkan saya memaparkan sedikit fakta yang menjadi latar belakang webinar kita hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan masa libur Lebaran, suasana mudik identik dengan lonjakan aktivitas digital. Seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Kadis, bahwa mudik itu identik ya dari banyak aktivitas digitalnya, mulai dari berburu promo belanja online,
memesan tiket, mengirim THR, hingga memakai Wi-Fi publik saat perjalanan. Sayangnya, momen penuh sukacita ini juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyerang kita ketika sedang lengah. Peringatan dari OJK, CISREC, dan laporan State of Scams in Indonesia menunjukkan bahwa periode Ramadan hingga menjelang Lebaran adalah masa rawan karena transaksi meningkat, fokus terbagi, dan kelelahan membuat orang lebih mudah tertipu. Ancaman ini tidak hanya menyasar individu melalui phishing, software, ada juga penipuan belanja online, hadiah palsu, dan ada juga sering ada donasi atau zakat palsu. Ini sering menyasar individu dan juga lembaga atau perusahaan serta platform digital juga menghadapi brute force, credential stuffing, ataupun denial of service. Bahkan CISREC menilai pelaku sengaja memanfaatkan FOMO, promo, distraksi, dan penurunan kewaspadaan menjelang hari raya. Dan datanya juga jelas, OJK mencatat 13.130 laporan penipuan pada awal puasa. Hal ini meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Laporan State of Scams 2025 juga menunjukkan scam digital selama Ramadan naik 34,7%, di mana scam terjadi melalui 89% atau mayoritas itu lewat WhatsApp dan 64% melalui panggilan telepon. Dari hal tersebut, kalau kita tidak waspada dan menjadi korban, bisa-bisa kita mengalami kerugian uang jutaan bahkan ratusan juta. Lalu pertanyaan besarnya, apa yang harus kita lakukan? Ini ada yang Langkah apa yang harus kita ambil agar data aman, mudik pun nyaman? ada Untuk itu rontok. bersama kita telah hadir narasumber yang tentunya sudah tidak asing ya Bapak dan Ibu, dan ahli di bidangnya yang akan berbagi ilmu dan pengalaman yang akan membedah modus kejahatan siber saat Lebaran. Dan yang terpenting, langkah konkret agar data kita aman sehingga mudik kita jadi nyaman. Mari kita sambut narasumber yang pertama. Telah hadir Bapak Ibnu Tri Rosadi, STRTP MStat. Halo Pak Ibnu. Halo, ini panggilannya Apa kabar, Kang Mbak? Wibi atau Mas Wibi nih? Kang Wibi boleh, Kang Wibi. Oh, Kang Wibi ya. Kebetulan, Soalnya iya, dari Kang Jawa Wibi. Barat soalnya, Kang Jabar, Wibi ya. iya. Siap. Alhamdulillah, Kang Apa kabar, Wibi Pak? baik. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah masih bisa Eh, puasa hari ini, masih kuat. iya, Pak. Sama kayak Pak Ono mungkin lapar juga ya, Pak? Betul, Pak, Lapar saya juga betul. lapar juga. Iya, siap. Eh, siap. Izin, Pak, untuk membacakan CV-nya ya, Pak. Saat ini Pak Ibnu menjabat sebagai Sandiman Ali Muda pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Latar belakang pendidikan beliau yaitu D4, Teknik Persandian di Sekolah Tinggi Sandi Negara, kemudian melanjutkan studi Magister Statistika Terapan di Universitas Pajajaran. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau juga telah memiliki banyak pengalaman di berbagai unit strategis di BSSN, yaitu pernah di Direktorat Deteksi Ancaman, Direktorat Operasi Keamanan Siber, BSRE, hingga saat ini di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Tentunya selain pengalaman tersebut, Pak Ibnu juga memiliki kompetensi di bidang cybersecurity seperti junior penetration testing dan data analytics. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beliau miliki, tentunya materi yang akan disampaikan pada hari ini sangat menarik dan relevan dengan kegiatan kita nanti. Ya, untuk pengamanan di sesi di mudik ini. Baik, selanjutnya kita sapa. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, selanjutnya kita sapa Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MPhD. Halo Pak Ono. Ya, Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Liar Kita sama lapar campur. ya sarua Pak. Ya aduh. Rasa kering ya Pak. Aduh. Ini Pak, ini sebenarnya peserta kita nggak hanya dari Jawa Barat Pak ini Pak. Oh, Mudah-mudahan mengerti ya ini. Ini kebetulan Jok kita orang mengundang Bandung seluruh. berabe ya. Iya. Iya benar Pak. Aduh ya aus pisan ya. Ya betul. Benar, Saya benar, mah Pak. pengennya Siap. ketan bakar, sambal oncom ketan Lembang. bakar. Di Jakarta. Oh siap. Oh iya. Siap Pak.
di Tangsel mah itu ya Pak, apa namanya, Serang eta apa, teh. Banten. nya makanannya teh, oh nya, nu terkenal naon Pak eta Pak? Nu terkenal naon nya? Ya, Saya teh di Jakarta. siap. Oh di Jakarta Pak, siap siap. Iya, bolak-balik lah biasa. Oh, siap, baik. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, izin Pak untuk Alhamdulillah. ya, izin untuk membacakan CV-nya ya Pak. Aduh, mangga. Saat ini Pak Ono menjabat sebagai Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan dan juga dikenal sebagai pakar teknologi informasi, penulis 40 buku tuh, dan pendidik yang aktif mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk masyarakat luas. Beliau juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi, seminar, dan gerakan literasi digital di Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau yaitu S1 di Institut Teknologi Bandung, Teknik Elektro, kemudian melanjutkan studi S2 di McMaster University Kanada, serta meraih gelar PhD dari University of Waterloo. Sepanjang perjalanan karir beliau dikenal luas sebagai salah satu tokoh yang mendorong perkembangan internet di Indonesia, khususnya melalui berbagai inisiatif teknologi berbasis komunitas dan pendidikan terbuka. Dan tentunya nggak perlu ditanya lagi nih, penghargaannya banyak sekali ya. Panjang tuh kalau kita lihat di Wikipedia-nya, dan salah satu yang terbaru yaitu Gizmo Talk Person of the Year tahun 2025. Dan sedikit fun fact nih terkait Pak Ono, selain suka berbagi ilmu secara gratis ya, ini baik banget ini beliau. Ternyata beliau juga traveler karena sudah mengunjungi lebih dari 163 kota besar dari total 34 negara. Benar ya Pak? Ini Tahu ya, aja ini suka jalan-jalan ini Pak. Iya Pak. Kanyawan orang Siap. Iya Ajak Pak. dong, Pak. Iya tuh ajak tuh Pak. Ajak saya juga Pak. Ya, lewat Google Map Lihat Google Maps. Siap, siap. Ya, tentunya dengan pengalaman yang luas tersebut, kita akan mendapat banyak wawasan berharga dari beliau pada sesi hari ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak nih Pak Ibnu dan Pak Ono ya, karena telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan Sanwikania Series 70. Oh iya, nanti Pak Ono dan Pak Ibnu, mohon bantuannya nanti untuk dapat memberikan masing-masing satu pertanyaan untuk peserta ya, dan memilih masing-masing satu orang penanya terbaik. lah sih. Karena nanti akan ada hadiah untuk Sandika Mania yang bisa pertanyaan terbaik dan menjawab pertanyaan dari narasumber. Baik, selanjutnya langsung saja ke sesi pemaparan dan jangan lupa simak ya Bapak dan Ibu pemaparan dari narasumber. Mohon izin Pak Ibnu, Pak Ono dan Pak Ibnu untuk pemaparan pertama kita dari BCSN selaku perwakilan dari pemerintah. Silakan. Ya, mohon izin. Baik, pemaparan pertama oleh narasumber Bapak Ibnu Tri Rosadi, STRTP MStat. Pak Ibnu, kami persilakan untuk menyampaikan materi dengan durasi 45 menit. Oke, baik. Terima kasih, Kang Wibi. Ini nggak harus bahasa Sunda kan ya, Kang ya? Ya, Nggak nggak harus apa-apa, ya? Pak. Oh, nggak apa-apa ya? Jangan. Nggak, saya Ini juga nggak kebetulan, bisa soalnya. pesertanya kebetulan ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada tadi ya. Wes, Jadi boleh luar bahasa Inggris biasa. juga. Alhamdulillah. Siap, Pak. Dari Perancis juga ada, dari perapatan Ciamis tapi bukan Perapatan Perancis Ciamis ya? sana ya. Iya, jadi Kalau di Depok aman-aman, perapatan Pak. Cimanggis, Kang. Oh, Cimanggis ada juga. Siap. Ada juga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Mas Adi Komar, SSTTP MTR AP selaku Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Yang kedua kami hormati Bapak Insinyur Ono Purbo, MN, PhD, selaku narasumber kedua kita hari ini. Tentunya suatu kehormatan bagi saya pribadi ya, bisa satu forum dengan Pak Ono Purbo yang sudah malang buana ya di dunia teknologi informasi. Luar biasa juga, suatu kehormatan juga untuk kami BSSN bisa ikut diundang dalam kegiatan Sandika Mania series 70 ya di bulan ini. Yang nuansanya kayaknya kental sekali dengan nuansa Ramadan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari background, kemudian sound tadi ya, pengiring kita yang sangat kental sekali dengan suasana di bulan ini. Maka dari itu kami juga izin menyampaikan minal aidin wal faizin untuk Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan
puasa kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan oleh Diskominfo Jawa Barat, karena memang menjelang libur-libur Lebaran kita ya, mungkin bentar lagi, kurang lebih mungkin minggu depan kita akan melaksanakan libur Lebaran ya. Mungkin juga dari Diskominfo Jawa Barat juga udah nggak sabar mau libur Lebaran, jadi diambil temanya terkait dengan ini juga. Terkait dengan libur Lebaran, dari kami BSSN izin untuk menyampaikan materi terkait dengan kesiapsiagaan keamanan siber nasional menjelang libur Lebaran tahun 2026. Kami juga punya tagline ya, Lebaran berkah jangan kasih celah gitu ya. Tadi kan kalau dari Diskominfo juga ada tadi, kami juga ada tagline Lebaran berkah jangan kasih celah gitu ya. Jadi kalau kita libur Lebaran, kita keluar dari rumah, biasa kan kita harus cek ini itu ya sebelum keluar, mulai dari kompor dimatiin gitu ya, kemudian gas mungkin bisa dicabut, pagar dikunci gitu ya, semuanya kita cek benar-benar memastikan bahwa apa yang kita tinggalkan itu benar-benar aman. Aman itu artinya mungkin ya dari konteks insiden masalah kebakaran mungkin, atau mungkin juga kebocoran air, mungkin juga dalam konteks keamanan dalam hal pencurian ya, pencurian dari barang-barang berharga kita yang ada di rumah. Jadi itu mudah-mudahan hari ini kebetulan juga karena ini di-share juga di YouTube, kami juga izin menyapa barangkali ada masyarakat ya yang ikut hadir dalam kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi, memberikan insight baru buat masyarakat biar lebih aware terhadap keamanan perangkatnya masing-masing ya. Oke, sebelumnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kang Wibi ya. Jadi saya merupakan staf di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Kalau Bapak Ibu dari OPD khususnya di Kominfo mungkin mengenal direktur kami Bapak Danang Jaya, ya saya berada di bawahnya Bapak Danang selaku Sandiman Ahli Muda di direktorat tersebut ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada keperluan untuk koordinasi, kontak mungkin bisa menghubungi di email kami di ibnu.tri@bssn.go.id. Trinya pakai Y ya Bapak Ibu ya. Sering banyak yang salah trinya pakai I gitu ya. Kalau saya trinya pakai Y. Oke, mungkin ini sedikit brainstorming dulu ya. Dimana kita tahu kalau menjelang libur gitu ya, baik itu libur Natal, Tahun Baru, libur anak sekolah, termasuk puncaknya yang paling padat itu di libur Lebaran, ini kita akan menghadapi beberapa isu gitu ya. Ini kita nggak usah ngomongin ancaman sibernya dulu ya, tapi isu yang bisa kita rasakan menjelang dan saat kita libur Lebaran gitu. Yang pertama adanya lonjakan volume kendaraan ya. Karena sudah pasti kita punya tradisi yang namanya mudik ya, apalagi negara Indonesia ini kan mayoritas pemeluknya adalah agama Islam ya. Jadi karena itu kita punya tradisi mudik, kemudian kita berbondong-bondong mungkin kembali ke tanah tercinta kita ya, ke rumah orang tua, akhirnya terjadi lonjakan volume kendaraan gitu ya. Nah, untuk yang tidak menggunakan kendaraan pribadi juga terjadi isu nih, isunya terkait dengan lonjakan pemesanan tiket dan akomodasi. Biasanya kalau saya dulu, zaman dulu ketika saya mudik juga ke Jawa Tengah ya, kalau saya dulu mudiknya, ketika pesan tiket biasa jam-jam 12 malam tuh udah standby gitu ya, sebelum jam 12 malam buat nge tiket gitu. Karena biasanya terjadi bottleneck tuh, kadang suka nggak bisa diakses aplikasinya, situsnya nggak bisa diakses, ketika mau pesan klik pesan tiketnya nggak bisa gitu ya. Itu jadi suatu isu yang luar biasa ya ketika pemesanan tiket gitu ya. Kadang kami juga harus nunggu sampai jam 3 gitu dengan harapan mudah-mudahan ada orang yang membatalkan tiket, tiket tersebut bisa kita pesan gitu. Harapannya seperti itu. Itu isu ketika kita pemesanan tiket. Kemudian ada juga lonjakan trafik transaksi keuangan. Nah, biasanya kalau menjelang Lebaran banyak orang yang melakukan pemesanan barang-barang gitu, mulai dari baju Lebaran, gadget, dan lain sebagainya gitu ya, yang nantinya mungkin bisa dipakai ketika Lebaran, makanya terjadi lonjakan traffic. Kalau kita lihat di berita-berita tuh banyak penuh tuh kurir-kurir, biasanya tempat penyimpanan barang-barang itu biasa penuh tuh, jadinya kadang suka delay sampai ke rumah kita gitu ya, ya karena terjadinya lonjakan traffic transaksi keuangan. Kita nggak boleh nyalain kurir ya kalau kayak gitu ya, karena memang isunya seperti ini gitu ya, terjadi lonjakan. Nah, yang keempat ada konektivitas saat perjalanan. Biasanya
Kita di jalan sering kehabisan baterai handphone ya, baterai handphone, atau juga mungkin terjadi gangguan koneksi internet yang ada di perangkat kita. Nah, ini salah satu jadi isu ya ketika kita berangkat mudik nanti. Nah, apa hubungannya isu-isu ini dengan ancaman siber yang mungkin bisa kita rasakan di menjelang libur Lebaran gitu ya. Nah, kalau kita ingat dulu ya terkait dengan lonjakan volume kendaraan, ini, jadi ketika kita menggunakan kendaraan pribadi melewati tol gitu ya, kan kita biasanya tapping dengan menggunakan e-money untuk masuk ke gerbang tol gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ketika perangkat tapping e-money itu bermasalah gitu. Mungkin terjadi insiden akibat serangan siber atau mungkin terjadi miskonfigurasi dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi gangguan tuh. Dan tentunya kan terjadi semakin padat ya kendaraan yang nantinya akan masuk dan keluar tol. Mungkin secara gangguannya kita belum pernah, saya ingat saya belum pernah ada gangguan seperti itu, tapi secara potensi dampak kita pernah merasakannya. Kalau ingat dulu tahun 2016 kasus yang Brexit tol, ya tol tol baru dibuka ya, jadi orang-orang berbondong-bondong mau keluar ke Brebes gitu. Itu sampai harus mengalami kemacetan hampir 1,5 hari, 36 jam kalau tidak salah, dan di sana memakan korban jiwa, belasan orang meninggal di sana gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, berarti artinya ketika nanti kalau terjadi gangguan seperti itu, harap terjadi gangguan misalkan kayak tadi, tapping tolnya tidak berfungsi dengan baik atau terkena insiden gitu ya. Nah, tentu bisa berpotensi terjadi hal yang sama seperti itu, seperti tahun 2016. Nah, harapannya itu tidak terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, lonjakan pemesanan tiket. Nah, akibat lonjakan pemesanan tiket, ini maka akan ada banyak sekali orang-orang yang mengambil peluang tersebut. Peluangnya apa? Jadi banyak pelaku kejahatan yang akan merasakan bahwa oh kayaknya banyak orang nih yang belum dapat tiket, baik itu tiket pesawat, tiket bis, tiket kereta, termasuk juga akomodasi hotel yang mungkin penuh di libur Lebaran ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan tiket-tiket tersebut gitu. Akibatnya ini memunculkan banyaknya pelaku kejahatan yang berpura-pura menjual tiket resmi. Akibatnya nanti para pelaku kejahatan mungkin mengirimkan link-link yang tidak resmi, yang di dalamnya mungkin bisa membahayakan akun-akun kita, data pribadi kita ya, khususnya mungkin akun-akun perbankan kita ya. Nantinya mungkin bisa menyebabkan kerugian buat kita. Termasuk juga lonjakan transaksi keuangan ini muncul banyak promo-promo biasanya menjelang libur Lebaran. Akibatnya nanti mungkin banyak pelaku kejahatan yang mungkin membuat link-link seperti tadi, sama seperti nomor 2, link phishing dan lain sebagainya, yang harapan nanti bisa kita akses dan nanti kita bisa di-keruk keuangan yang kita miliki gitu ya. Kemudian 4, konektivitas nih Bapak Ibu. Ini juga jadi kehati-hatian ketika nanti Bapak Ibu di perjalanan, ketika mungkin menemui adanya gangguan dalam koneksi internet gitu ya. Hati-hati dalam menggunakan wifi publik yang nantinya mungkin tersedia di rest area dan lain sebagainya. Mohon pastikan benar wifi publik itu benar-benar wifi publik yang resmi dan aman gitu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, ini kalau biasanya kalau menyampaikan paparan pasti selalu menyampaikan bahwa ancaman siber itu dibagi menjadi 2, yaitu ancaman siber yang sifatnya teknis dan juga ancaman siber yang sifatnya sosial gitu ya. Ancaman siber yang sifatnya teknis ini bisa artinya seperti semacam skrip, aplikasi berbahaya, serangan-serangan siber yang sifatnya menyerang ke dalam sistem elektronik, kepada aset, kepada aplikasi milik pemerintah atau milik perusahaan gitu ya. Nah, sementara kalau ancaman siber bersifat sosial ini lebih kepada gimana si pelaku kejahatan ini bisa melakukan rekayasa sosial. Misalkan dengan rayuan, iming-iming segala macam yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menipu korbannya untuk mengambil uang dari korbannya. Metodenya bisa macam-macam, bisa phishing, bisa mungkin social engineering dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kedua jenis kejahatan siber ini saling berkaitan nih. Kalau kita mungkin mengenal cyber kill chain itu kan di salah satu tahapannya ada delivery ya. Delivery itu gimana tahapan metode yang digunakan untuk mengirimkan, untuk membungkus si ancaman siber teknis ini, misalkan dalamnya adalah malware, kita bungkus ke dalam suatu link phishing yang nantinya dilakukan menggunakan social engineering untuk supaya korbannya bisa melakukan klik, bisa menginstal aplikasi berbahaya tersebut di perangkatnya. Jadi kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, ini yang pertama kita akan bahas masalah ancaman siber teknis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini anomali traffic yang kami dapatkan
bisa diakses di websitenya BSSN ya. Jadi di sana ada buku saku edisi Lebaran tahun 2025. Ini periode 27 Maret sampai 24 April 2024 karena yang tahun 2026 belum terbit buku sakunya, jadi saya masih mengadopsi yang buku saku tahun 2025. Nah, ini kalau tidak salah Lebaran di tahun 2024 itu di tanggal 10 April ya. Nah, kalau kita lihat mungkin sekitar 5 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya dan sekitar 10 hari sebelum Lebaran ini terjadi peak anomali traffic, di mana di sekitar tanggal 30 Maret ini ada lonjakan sebesar 604.000 anomali traffic. Sementara di tanggal 6 April ini ada sekitar 571 anomali traffic ya. Jadi kurang lebihnya mungkin di minggu pertama dan minggu kedua ini terjadi lonjakan anomali traffic yang berhasil dimonitor oleh Badan Siber dan Sandi Negara gitu ya. Nah, dari anomali traffic tersebut sebagian besar ini adalah aktivitas malware Bapak Ibu. Malware itu aplikasi yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin klik install gitu ya, aplikasi tersebut bisa jadi mungkin akan banyak yang bisa dilakukan, mulai dari menghapus file-file penting Bapak Ibu di perangkat, bahkan mungkin bisa mengunci kalau Bapak Ibu mengenal namanya ransomware. Nah, itu nanti ransomware bisa mengunci file-file Bapak Ibu yang ada di dalam perangkat. Kemudian nanti dari pelaku biasanya akan meminta tebusan ya. Jadi ketika setelah mengunci aplikasi-aplikasi atau file-file yang ada di perangkat Bapak Ibu, biasanya dari pelaku akan meminta tebusan supaya nanti file-file tersebut bisa dibuka gitu ya. Nah, ini sebagian besar ternyata 75%-nya adalah aktivitas malware. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa jadi aware penting dari Bapak Ibu agar tidak sembarang mengklik, sembarang menginstal aplikasi yang bersumber dari sumber yang tidak resmi ya Bapak Ibu ya. Ya tentu kalau misalkan Bapak Ibu pakai Android ya install aplikasi yang lewat Play Store gitu ya. Begitupun juga dengan yang Mac, yang lain sebagainya menggunakan aplikasi-aplikasi resmi yang sudah disediakan. Jadi jangan menginstal aplikasi di luar itu ya Bapak Ibu. Oke, ini sedikit aja ya. Jadi kurang lebih beberapa ancaman siber teknis yang mungkin marak terjadi di Indonesia, Bapak Ibu ya. Yang pertama ada ransomware. Ini sesuai dengan namanya ransom ya, artinya dia menyandera gitu. Jadi kalau konteksnya di dunia nyata, kalau kita mungkin sering lihat di film-film gitu ya Bapak Ibu ya, atau mungkin kejadian nyata juga ada sih ya. Jadi misalkan ada orang diculik, disandera gitu ya, biasanya pelakunya kan meminta tebusan gitu kepada anggota keluarganya. Kalau anaknya atau anggota keluarga yang mau dilepaskan, silakan transfer kami sekian ratus juta gitu ya, baru akan kami lepaskan. Kami tidak akan melukai anak Bapak Ibu, seperti itu. Nah, konteks di dunia siber juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau tadi yang disandera atau yang diculik adalah orang, kalau dapat dalam perangkat Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dikirimkan ransomware, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu install gitu ya. Nah, biasanya file-file yang terdapat di seluruh file yang ada di perangkat Bapak Ibu ini akan terkunci. Kalau bahasa TI-nya mungkin terenskripsi gitu ya. Karena dan untuk membuka file yang terkunci itu kita butuh kuncinya gitu ya. Jadi ibarat kalau kita punya gerbang pagar rumah, kan punya ada gembok gitu, kita kunci gitu ya. Nah, untuk membuka gemboknya kan kita harus pakai master kuncinya, kunci yang pas sesuai dengan gemboknya gitu. Kita nggak bisa pakai kunci yang lain. Nah, kunci ini dipegang oleh si pelaku kejahatannya. Nah, kunci ini akan diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya kalau korbannya sudah mentransfer sekian digit lah, sekian rupiah atau sekian dolar, atau kalau zaman dulu biasanya yang diminta itu bentuknya adalah Bitcoin gitu ya. Nah, baru setelah itu penyerang itu akan memberikan kuncinya dan baru file kita bisa dibuka. Nah, ini mohon kehati-hatian Bapak Ibu, benar-benar aware terhadap file yang Bapak Ibu akan instalasi di perangkat. Ini konteksnya adalah pemerintah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat pemerintah paling sering websitenya itu terkena dengan web defacement. Web defacement itu ibaratnya kalau di dunia nyata adalah kayak vandalisme ya. Vandalisme di tembok gitu, tembok-tembok Bapak Ibu, tembok-tembok rumah, tembok-tembok gedung gitu ya. Dicoret-coret gitu ya. Nah, cuma kalau di konteksnya di keamanan siber, yang dicoret-coret itu adalah halaman websitenya Bapak Ibu. Jadi di dalamnya dibuat halaman baru, di halaman websitenya ditulis beberapa hal yang
menjadi unek-unek dari si penyerangnya gitu ya. Biasanya bentuknya adalah campaign, kampanye. Misalkan dari si penyerangnya mungkin tidak ada rasa tidak sukaan dengan pemerintah, ya mungkin dia akan memberikan campaign ketidaksukaannya terhadap pemerintah di website tersebut gitu ya. Dalam konteks mungkin pilpres, ketika ada pelaku kejahatan yang mungkin punya tendensi negatif terhadap salah satu paslon, bisa jadi mungkin melakukan web harassment dengan isi ya untuk merendahkan paslon tersebut. Nah ini paling sering terjadi di website-website pemerintah. Nah termasuk juga web harassment dalam lingkup judi online nih Bapak Ibu. Ini kalau kita coba pakai hal yang sederhana aja menggunakan Blue Dorking gitu ya. Kita cari kata kunci misalkan slot dengan domain go.id, ini masih banyak sekali website-website pemerintah yang disusupi oleh judi online. Kalau berdasarkan data ini, tapi di datanya masih agak lama ya, April 2024, ini ada 4.071 dugaan web divestment judi online yang menarikan situs pemerintah. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa nih situs-situs pemerintah sering dijadikan target serangan siber nih? Kenapa nggak situs yang lain aja gitu ya? Kalau kita boleh apa ya namanya, menelusuri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di Pemda-Pemda itu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat ya. Ada Pemda yang mungkin punya ratusan aplikasi gitu ya, bahkan mungkin ribuan aplikasi juga kayaknya ada juga sih ya kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, masalahnya adalah apakah keseluruhan dari ratusan dan ribuan aplikasi itu ter-maintain dengan baik atau tidak gitu. Kalau menurut saya kemungkinan tidak, karena aplikasi banyak sekali gitu ya, gimana cara memaintain aplikasi sebanyak itu gitu. Nah, yang jadi masalah adalah hal pertama yang mungkin tidak dilakukan oleh Pemda adalah melakukan inventarisasi aset. Jadi inventarisasi aplikasi. Jadi dari sana nanti akan terlihat tuh aplikasi-aplikasi apa saja yang masih sering digunakan oleh pegawai atau masyarakat gitu ya. Nah, sementara aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat tapi aktif, nah itu bisa dilakukan nonaktif tuh. Jadinya nanti setelah dari proses nonaktif itu yang tadinya ratusan aplikasi harapannya bisa berkurang jadi puluhan aplikasi gitu. Kemudian juga bisa dilihat dari hit-nya nih. Jadi barangkali ada aplikasi-aplikasi yang mungkin masih digunakan, tapi hit penggunaan hanya sedikit gitu. Nah, harapannya hit-hit yang mungkin sedikit itu bisa digabungkan dalam menjadi satu aplikasi yang besar gitu. Jadi tidak tersebar jadi banyak aplikasi, tapi bisa digabungkan jadi satu. Nah, harapannya nanti ketika aplikasi sudah mulai ringkas gitu ya sedikit, nah itu bisa ter-maintain dengan baik. Karena kalau aplikasinya tidak ter-maintain dengan baik, tentu ada kerentanan-kerentanan yang tadinya yang ada di dalam aplikasi itu yang belum dimitigasi. Mungkin bahkan kerentanan yang sudah lama, mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang lalu itu belum termitigasi dengan baik. Nah, harapannya seperti itu. Nah, ini juga maraknya isu kebocoran data ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa waktu lalu mungkin setahun 2 tahun ke belakang banyak sekali kasus-kasus kebocoran data Indonesia diperjualbelikan di dark web ya. Nanti akan kami coba sampaikan juga gimana cara kita untuk ngecek apakah data kita itu kira-kira masih aman atau sudah compromise gitu. Ya ini strategi dari pemerintah yang kami lakukan berdasarkan instruksi dari Pak Prabowo, presiden kita di tahun lalu. Kami diinstruksikan untuk seluruh Pemda di Indonesia, 552 Pemda, diinstruksikan untuk membentuk tim tangkap insiden siber ya. Maka dari itu dari uh, instruksi tersebut kami dari BSSN bersama dengan Kemendagri menerbitkan surat edaran bersama terkait dengan percepatan pembentukan tim tangkap insiden siber pada pemerintah daerah. Nah ini data per Desember tanggal 31 tahun 2025 dari 552 sudah terbentuk 229 ya Bapak Ibu ya. Tadinya masih banyak sekali yang belum terbentuk tim TTS. Sekarang sudah alhamdulillah terbentuk sebanyak 229, tinggal 21 lagi. Dan update per bulan ini sepertinya tinggal 20 Pemda lagi yang belum terbentuk. Mudah-mudahan nanti di tahun ini bisa keseluruhan terbentuk, bukan cuma terbentuk, tapi sampai terregistrasi agar berada secara resmi di bawah naungan TTS nasional. Nah ini Bapak Ibu, jadi pola koordinasi TTS mungkin di tempat Bapak Ibu akan kami sampaikan seperti ini. Jadi ada tiga kelompok TTS yang ada di Indonesia, yaitu TTS nasional, TTS sektoral, dan juga TTS organisasi. Dalam konteks kabupaten kota dan provinsi berarti masuk ke dalam TTS organisasi. Nah, masing-masing TTS organisasi ini punya atasnya adalah TTS sektoral.
dalam konteks administrasi pemerintah, maka TTS sektoralnya adalah government research yang berada di BSSN. Baru nanti pola koordinasi atasnya baru ke tim TTS nasional. Nah, kemudian untuk struktur TTS seperti ini, kurang lebihnya kalau berdasarkan Peraturan Deputi 3 BSN nomor 1 tahun 2025. Jadi ada ketua, sekretaris, kemudian unitnya yang akan membinanya ada unit monitoring dan aksi, unit penanganan kerentanan, dan unit pembinaan dan publikasi. Kurang lebih seperti ini, walaupun ini tidak jadi saklek ya, karena kita pasti tahu beberapa kendala yang ada di daerah, mulai dari kompetensi SDM sampai dengan jumlah SDM itu sendiri ya, yang terbatas gitu ya, termasuk juga penganggarannya juga terbatas. Jadi ini secara ideal seperti ini, tapi kalau dari Pemda punya struktur yang mungkin tidak sedetail ini juga tidak masalah. Jadi disesuaikan dengan apa yang yang terdapat di Pemda tersebut. Nah, ini peran TTS Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menjadi pusat koordinasi insiden, yaitu menerima laporan insiden dari OPD. Jadi idealnya tim TTS ini punya kanal untuk pelaporan. Kalau tim TTS yang sudah terregistrasi biasanya sudah memiliki website TTS di mana di dalamnya ada link untuk melapor kalau terjadi insiden. Kemudian yang kedua ada menentukan tingkat keparahan dan prioritas. Jadi kalau nanti ada insiden Bapak Ibu, dari tim TTS ini akan menentukan skala prioritasnya seperti apa. Jadi misalkan ada 2 insiden atau 3 insiden gitu ya, lebih dari 1 insiden, yang satu mungkin dampaknya besar, yang satu dampaknya kecil gitu ya. Tentu yang harus diprioritaskan adalah yang memiliki dampak yang besar. Dampak besar ini mungkin kaitannya mungkin di dalamnya ada data pribadi, terus ada kaitannya dengan layanan publik ya. Jadi ini bisa diprioritas lebih dahulu dibandingkan misalkan kalau ada insiden lagi di aplikasi yang sifatnya internal untuk organisasi. Nah, nanti bisa dipilah kira-kira mana yang perlu diprioritaskan seperti apa. Kemudian melakukan analisis teknis mulai dari investigasi, penyebab insiden, sampai dengan mengidentifikasi dampak dan potensi penyebarannya. Jadi mencari kira-kira akar masalah dari insiden tersebut itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga mengendalikan dan memulihkan sistem, mulai dari membantu containment ya. Containment ini berarti melakukan isolasi supaya insiden ini tidak meluas. Kalau misalkan insidennya bentuknya adalah ransomware, ya harapannya jaringannya bisa diputus dalam melakukan analisis agar si ransomware ini tidak menyasar ke perangkat lain di jaringan yang sama gitu ya. Kemudian yang mendukung eradikasi malware dan recovery layanan. Jadi setelah nanti dilakukan perbaikan, harapannya layanan yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik tetap bisa berjalan semestinya. Kemudian memberikan rekomendasi pencegahan. Jadi nanti setelah dilakukan analisis, dibuat laporannya, harapannya laporan tersebut bisa dijadikan lesson learned insiden. Jadi ketika nanti terjadi insiden yang sama, kita sudah tahu tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi insiden tersebut. Kemudian memberi advice keamanan ke OPD terkait ya atau pemilik aplikasinya berupa patching, awareness, dan juga pemberian SOP dalam penanganan insiden. Nah, selain itu, selain penanganan insiden, dari TTS juga memiliki peran sebagai jembatan antara organisasi dengan BSSN dengan GovCisat yang ada di BSSN. Jadi misalkan ada eskalasi insiden yang lebih besar, dari TTS organisasi tidak sanggup ya melakukan menelusuri insiden tersebut, ini bisa menghubungi TTS sektoral, dalam ini GovCisat, untuk meminta bantuan dalam penanganan insiden. Nanti bersama-sama dengan TTS sektoral, TTS organisasi akan melakukan penanganan insiden secara bersama-sama. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa tidak hanya TTS yang bertanggung jawab terhadap penanganan insiden Bapak Ibu. Ada juga peran dari OPD atau pemilik aplikasinya. Karena kan balik lagi, OPD itu yang punya aplikasinya, sementara kalau secara pengelolaan kan memang di Diskominfo ya. Jadi mau tidak mau OPD atau si pemilik aplikasi harus tetap dilibatkan dalam penanganan insiden. Nah, perannya seperti apa? Nah, ini menjadi mata dan telinga awal. Jadi biasanya karena si pemilik aplikasi ini yang pertama kali tahu kalau ada gangguan di sistemnya gitu ya. Jadi ditelusuri kira-kira apakah ini ada dugaan mengarah pada insiden siber. Nah, kalau ada kecurigaan terhadap itu, maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan segera ke TTS. Jangan diam atau mencoba perbaiki sendiri. Kenapa nggak boleh perbaiki sendiri? Karena khawatirnya adalah ketika OPD memperbaiki insiden sendiri, yang diperbaiki itu
hanya berfokus kepada layanannya bisa berjalan lagi seperti semestinya gitu ya, tanpa mencari tahu kira-kira akar permasalahan dari insiden ini seperti apa. Mana saja celah keamanan yang perlu ditutupi, khawatirnya tidak sampai seperti itu gitu ya. Makanya harapannya ketika terjadi insiden dari OPD tetap perlu melaporkan kepada tim TTS atau ke Diskominfo ya untuk diperbaiki bersama-sama. Kemudian menggunakan kanal resmi pelaporan TTS yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga ada menjaga bukti insiden. Jadi ketika nanti terjadi insiden, jangan sampai coba-coba menghapus log atau jejak insiden ya, karena khawatirnya nanti dari tim TTS tidak bisa melakukan analisis forensik karena sudah dihapus segala macam jejak digital sudah dihapus, jadi tidak bisa kelihatan kapan terjadi insiden, IP-nya seperti apa, IOC dari insiden itu apa saja, jadi nggak tahu gitu. Jadi nanti tidak bisa dijadikan sebagai lesson learned untuk kedepannya seperti apa. Kemudian yang keempat, mendukung respon dan pemulihan. Ini menyediakan akses ya, karena lagi-lagi karena ini aplikasi punya OPD, TTS dia punya akses, jadi ketika melakukan analisis tentu butuh namanya akses ke dalam sistem. Nanti perlu disediakan akses oleh OPD itu. Kemudian bekerja sama dalam mengembalikan layanan. Kemudian yang terakhir adalah membangun budaya aman di OPD. Dengan cara edukasi pegawai soal phishing, password kuat, dan pelaporan insiden, dan juga menjadi garda depan dalam pencegahan insiden siber. Nah, ini eskalasi penanganan insiden Bapak Ibu. Jadi nanti ketika terjadi insiden, baik itu kaitannya dengan web investment, SQL injection, sampai dengan illegal access, ini bisa melapor kepada CSET organisasi atau tim TTS-nya ya, melalui kanal resmi yang sudah disediakan oleh tim TTS. Seperti melalui kanal telepon, email, kalau ada WhatsApp juga bisa dilaporkan ke sana. Kemudian dari TTS nanti akan melakukan penanganan insiden. Namun ketika nanti ada insidennya skalanya mungkin cukup besar dan cukup rumit gitu ya, membutuhkan bantuan, tim TTS bisa berkoordinasi dengan TTS sektoral, dalam hal ini GovCSert, untuk dilakukan penanganan insiden secara bersama-sama. Nah, ini ada kontaknya, kontak dari GovCSert-nya, nanti dari Bapak Ibu juga boleh silakan dihubungi koordinasi dengan GovCSert-nya, nanti barangkali kalau sewaktu-waktu dibutuhkan bisa secara cepat dihubungi. Nah, ini kaitannya dengan Undang-Undang PDP ya Bapak Ibu ya. Jadi di pasal 46 Undang-Undang PDP ada kewajiban pelaporan insiden keamanan data oleh pengendali data pribadi. Jadi ada 3 aspek yang dibahas di sana. Pertama adalah pelaporan 3 kali 24 jam. Jadi pengendali data pribadi ini wajib melaporkan insiden kepada otoritas terkait, dalam hal ini Badan PDP ya, tapi Badan PDP ini sedang proses pembentukan. Mungkin nanti kalau setelah dibentuk, ketika terjadi insiden perlu dilaporkan kepada Badan PDP ini dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam sejak insiden terdeteksi. Kemudian melakukan notifikasi subjek data dengan memberitahukan warga yang datanya terdampak dengan informasi yang jelas dan juga transparan. Kemudian yang ketiga, melakukan dokumentasi insiden, mulai dari mencatat seluruh detail insiden, penyebab, dampak, dan langkah mitigasi untuk pembelajaran. Jadi ada 3 hal ini yang perlu diperhatikan bagi pengendali data pribadi. Oke, kalau tadi kita sudah membahas masalah teknis ya, mungkin kaitannya dengan TTS, Diskominfo gitu ya. Sekarang kita akan membahas ancaman siber yang sifatnya sosial ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tahu mungkin dalam keamanan informasi itu ada 3 hal yang biasanya sering kita sebut, yaitu people, prosedur, dan juga teknologi gitu ya. Prosedur itu kan berarti beberapa kebijakan, SOP gitu ya, terkait dengan proses bisnis, bagaimana bisnis ini dijalankan dengan baik, dengan aman gitu ya, minim terjadinya insiden dan segala macam. Kemudian di teknologi berarti kaitannya dengan teknologi apa saja yang digunakan pada sistem elektronik gitu ya, mulai dari patching, update ketika nanti ada update terbaru dari aplikasinya, dari sistemnya, dari OS-nya gitu ya. Ini diperhatikan. Namun dari hal tersebut ternyata yang paling banyak menyebabkan insiden siber atau cyber attack itu ternyata ada di aspek people gitu ya, atau human ya. Kenapa? Karena di prosedur maupun teknologi ini yang melaksanakan adalah people-nya, orangnya gitu ya. Prosedurnya mungkin sudah dibuat SOP segala macam. Gimana cara terima pesan, gimana cara menyimpan data yang rahasia dan segala macamnya. Tapi ketika people ini tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur, ya tentu saja itu menjadi kerentanan dan kerawanan yang nantinya bisa menyebabkan ancaman siber. Begitupun juga dengan teknologi nih. Teknologinya sudah ada segala macam, sudah dibuatkan misalkan 2FA segala macam, tapi people-nya mungkin karena
malas pakai 2FA gitu ya, nggak usah pakai 2FA, padahal sistemnya sudah menyediakan gitu. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya menjadi celah juga kerawanan untuk sistem aplikasi tersebut. Nah, makanya kenapa dari IBM menyebutkan bahwa ternyata 95% cyber attack atau serangan siber ini ternyata disebabkan oleh human error atau people itu sendiri gitu ya. Ini jadi perhatian kita semua bahwa ternyata seperti awareness ini sangat-sangat penting ya. Nah, ini data dari WR Sosial. Ini mungkin brainstorming juga ya. Jadi kalau kita lihat nih tahun 2025 bulan Februari, total populasi Indonesia adalah sebanyak 285 juta. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, year on year change-nya ini sebanyak 0,8% dibandingkan tahun 2024 atau ada peningkatan sekitar 2,3 juta dari tahun 2024. Nah, yang menariknya adalah ternyata kalau kita lihat dari cellular mobile connection atau SIM yang aktif, ini ada sebesar 356 juta. Justru lebih banyak SIM yang aktif dibandingkan orang itu sendiri gitu ya. Penduduknya ada 285 juta. Sementara SIM yang aktif di Indonesia ada 356 juta gitu ya. Artinya apa? Berarti ada satu orang yang kemungkinan punya lebih dari satu SIM gitu ya. Ada yang mungkin, karena biasanya kalau kita orang kantor gitu kan dia punya 2 SIM, satunya untuk kerja, satunya untuk di rumah gitu ya. Nah, makanya kenapa SIM card yang aktif di Indonesia ini lebih banyak dibandingkan jumlah orang itu sendiri gitu. Dan bahkan peningkatannya dari tahun lalu pun juga lebih banyak dari peningkatan orang itu sendiri gitu ya. Ada 5,7 juta SIM card yang aktif dibandingkan dari tahun yang lalu gitu ya. Sementara kalau kita lihat di People dia cuma 2,3 juta. Nah, kemudian ada pengguna internet yang unik nih, individual. Artinya sudah benar mencerminkan pengguna internet secara unik. Ini ada 212 juta pengguna internet di Indonesia dan peningkatan dibandingkan tahun lalu itu ada 17 juta pengguna internet gitu. Bayangkan berarti yang tadinya di tahun lalu itu bukan pengguna internet di tahun 2025 ada penambahan 17 juta nih dari yang tahun lalu yang tahun sebelumnya tidak menggunakan internet. Bisa jadi mungkin yang anak-anak SMP gitu ya, SMA yang tadinya belum punya handphone di tahun 2025 diberikan handphone akhirnya terhitung masuk ke dalam pengguna internet yang aktif di tahun 2025. Nah, sosial media juga sama nih. Sosial media ada sebanyak 143 juta atau sekitar 50% dari penduduk Indonesia. Berarti 50%-nya adalah pengguna media sosial. Di mana peningkatan dari tahun 2024 ini ada sebanyak 2,9% atau sebanyak 4 juta pengguna. Jadi kalau kita lihat dari sini ternyata SIM card yang aktif, pengguna internet, pengguna media sosial ini peningkatannya lebih banyak dibandingkan penduduk Indonesia itu sendiri gitu ya. Nah, ini sekedar informasi ya. Jadi ini agak naik ke atas ya tadi ya. Jadi kalau di BSSN itu ada kanal lapor konten Bapak Ibu. Jadi kalau ada masyarakat atau mungkin instansi pemerintah yang mau melaporkan adanya konten-konten yang sifatnya negatif gitu ya, yang perlu diblokir, nah ini bisa dilaporkan kepada kami BSSN melalui kanal lapor konten. Nanti di akhir akan kami sampaikan kanalnya seperti apa. Nah, berdasarkan laporan di bulan Maret tanggal 17 sampai dengan Maret 31 tahun 2025, ini periode libur lebaran tahun lalu ya. Ini mohon maaf nih ada kesalahan ini ya. Jadi jumlah laporan itu ada sebanyak 27 laporan ya Bapak Ibu ya. Laporan dari kanal lapor konten kami. Dari laporan itu ada sebanyak 511 URL atau link yang dilaporkan gitu ya. Baik itu diminta blokir ataupun link-link yang mungkin dari masyarakat minta dipulihkan ya. Nah, dari sana ternyata kita bisa lihat bahwa sumber aduan yang di yang masuk ke dalam lapor konten kami ini ada sebanyak 66% ini dari monitoring dari tim BSSN itu sendiri. Kemudian dari WhatsApp itu ada 22%, sementara dari email itu ada 11,1% gitu ya. Dengan isu sebagian besar adalah judi online sebanyak 90,6% Bapak Ibu. Bisa jadi ini mungkin kaitannya dengan web development terkait dengan judi online yang milik pemerintah ya. Sebagian besar ada di judi online. Kemudian yang kedua ada di scam, kemudian juga ada kaitannya dengan konten-konten provokasi dan juga scam dan phishing gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pelaporannya tersebar di berbagai macam platform, mulai dari website 37%,
Twitter 28%, dan Facebook 18%. Ini cuma memberikan insight aja ke Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran konten-konten yang dilaporkan kepada BSN di periode Lebaran di tahun lalu. Oke, nah ini Bapak Ibu ancaman siber sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kami menemukan ada beberapa apa namanya ya, sebaran phishing ya yang ada di dunia maya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya media sosial di TikTok gitu ya, ini saya menemukan ada akun yang berpura-pura sebagai pihak resmi. Jadi dia berpura-pura sebagai pihak PLN mobile gitu ya, yang menyampaikan bahwa ada listrik gratis pada bulan Ramadan nih, selama 3 bulan berturut-turut di tahun 2026. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat konteks ya, biasanya kalau penipuan itu, biasanya kita diarahkan untuk mengklik halaman, mengklik link gitu ya. Jadi link tersebut kita klik, kemudian nanti akan diarahkan, biasanya bentuknya formulir. Jadi kita biasa diminta untuk mengisi formulir, nama, alamat, kemudian bisa jadi juga NIK dan sebagainya di formulir itu. Nah, nantinya formulir itu nanti bisa dipakai oleh si penyerang nanti untuk mengeruk keuntungan yang ada di diri kita gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini yang kedua juga nih Bapak Ibu. Jadi karena ini kita menjelang libur Lebaran ya Bapak Ibu, biasanya kita sering sekali yang namanya transaksi online, melakukan pembelian melalui e-commerce dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga pernah ada kasus juga nih, dulu kayaknya sempat ramai juga mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu gitu ya, terkait dengan aplikasi malware. Jadi si pihak pelaku kejahatan ini berpura-pura sebagai kurir biasanya. Jadi berpura-pura sebagai kurir, dia menghubungi kita menyampaikan bahwa paket kita akan segera dikirimkan gitu ya, atau mungkin paket kita sudah sampai rumah, atau paket kita sedang proses pengiriman dan lain sebagainya, kemudian difoto nih, foto paketnya. Nah, harapannya adalah kita bisa mengklik foto tersebut gitu ya. Kita yang mungkin menganggap itu foto, ternyata yang dikirimkan bukan foto, ternyata yang dikirimkan adalah aplikasi. Nah, Bapak Ibu kalau di WhatsApp, untungnya adalah di WhatsApp kita sudah bisa melihat ekstensi dari file. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan kiriman, baik itu foto, gambar dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian file tersebut gitu ya. Jadi dia punya ekstensi apa. Tentunya harusnya kalau dia adalah foto, gambar, ternyata yang dikirimkan adalah ekstensinya APK. APK itu berarti kan ekstensi aplikasi. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu klik, kalau berekstensi APK diklik, berarti Bapak Ibu secara otomatis akan menginstal aplikasinya di dalam perangkat Bapak Ibu. Khawatirnya adalah itu adalah aplikasi berbahaya atau malware yang nantinya bisa mengancam perangkat Bapak Ibu, bisa mengunci perangkat Bapak Ibu dan lain sebagainya, seperti tadi ransomware gitu ya. Habis dikunci, kita diminta bayar tebusan sekian ratus juta supaya bisa membuka aplikasi atau file yang ada di perangkat kita gitu. Nah, ini mudah-mudahan jadi aware Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu dikirimkan link atau file gitu ya. Ketika nanti Bapak Ibu dikirim file berarti pastikan lagi itu file apa, ekstensinya gitu ya. Kalau konteksnya adalah file gambar tentu harusnya ekstensinya JPG, JPG gitu ya. Bapak Ibu tahulah ekstensinya ya. Tapi kalau ekstensinya di luar itu berarti ada sesuatu nih. Berarti kemungkinan itu adalah phishing yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Nah, termasuk ini juga nih Bapak Ibu, kalau dapat link, biasanya kan kadang kita dapat link itu bentuknya shorten ya, atau dipendekkan linknya gitu ya, menggunakan bit.ly, SID dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini harap berhati-hati Bapak Ibu. Jadi link tersebut karena kita nggak bisa lihat link aslinya seperti apa, khawatirnya nanti ketika Bapak Ibu langsung klik, langsung klik aja gitu ya, tanpa memperhatikan konteksnya seperti apa. Nah, nanti akan diarahkan kepada website phishing takutnya, khawatirnya seperti itu. Nah, solusinya gimana? Nah, biasanya kalau Bapak Ibu dapat link seperti ini, kalau Bapak Ibu pakai Windows, Bapak Ibu sebenarnya tinggal di hover aja nih. Hover itu artinya Bapak Ibu arahkan ke link tersebut. Nanti biasanya di bagian bawah di browser itu kiri ada link tujuannya seperti apa. Atau bisa juga misalkan Bapak Ibu copy link maksudnya, klik kanan, copy link, kemudian di paste di halaman
browsernya, nanti akan muncul link aslinya seperti apa. Itu buat kewaspadaan. Jadi hati-hati kalau mendapatkan short link seperti ini, apalagi kalau konteksnya ya. Lagi-lagi kita bicara konteks. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi iming-iming sesuatu, lihat dulu konteksnya. Jadi misalnya Bapak Ibu diinformasikan mendapatkan undian berhadiah apa gitu misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu merasa tidak pernah ikut undian itu gitu. Berarti kan ada suatu hal yang ganjil di situ ya. Berarti ada apa nih yang ada tujuan tertentu yang orang tersebut kirimkan kepada kami gitu, kepada kita gitu ya. Jadi perhatikan konteksnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan email terkait dengan misalkan perubahan password gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga konteksnya juga nih, saya kayaknya nggak pernah mengajukan perubahan password di aplikasi itu gitu. Nah, berarti kan ada pihak-pihak yang mungkin mencoba untuk mengakses aplikasinya Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu harus hati-hati, termasuk juga kalau Bapak Ibu menelusuri website gitu ya, biasa kan ada klik here gitu ya, blender-blender seperti ini, klik here gitu ya. Ini hati-hati Bapak Ibu, karena kita nggak tahu apakah ini akan tertuju ke link aslinya atau tidak gitu ya. Ya gampangnya adalah kalau bisa klik kanan, kemudian ada pilihan copy link di situ, diklik copy linknya, kemudian baru di-paste ke halaman browsernya. Jadi biar tahu kira-kira link aslinya itu mengarah kemana gitu ya. Nah, ini coba saya sampaikan ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita kenal yang namanya pinjaman online ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau ada orang yang menggunakan aplikasi pinjaman online, kemudian ketika dia mengalami tunggakan tidak dibayar-bayar gitu ya. Biasanya kan diancam oleh si pemilik aplikasinya dengan cara foto-foto kita tuh diedit-edit gitu. Jadi saya pernah nerima dulu ada teman saya mungkin kena pinjaman online gitu ya, karena dia nggak bayar-bayar gitu, tunggakannya panjang itu banyak gitu ya. Akhirnya fotonya diedit dengan gambar yang mohon maaf bentuknya kayak pornografi gitu ya. Nah, cuma kan kalau zaman dulu itu mungkin saya ngelihatnya kelihatan banget editan gitu ya, editannya kelihatan banget gitu ya. Bahkan mungkin ya ya ini nggak mungkin orang percaya juga gitu ya. Nah, masalah adalah zaman sekarang kita sudah masuk ke zaman AI Bapak Ibu, di mana eee, video-video, foto-foto, gambar-gambar ini bisa dibuat secara mudah dan tampak sangat nyata, real gitu ya. Nah, ini juga kemarin saya menerima ini nih. Jadi ada keluarga saya gitu ya, keluarga saya mengirimkan video ke saya gitu ya, video terkait dengan program token listrik gratis gitu ya. Dikirimkan video tuh bukan mengkonfirmasi ke saya gitu, minta konfirmasi apakah ini benar atau tidak, tapi menyampaikan ke saya bahwa, "Ih, ada nih, ada listrik gratis nih, nanti coba ya," gitu-gitu ya. Nah, ternyata dengan mudahnya, dengan penggunaan AI, dengan mudahnya orang-orang tuh langsung menganggap bahwa, "Oh, ini valid, ini benar," gitu ya. Padahal secara pemberitaan juga belum pernah ada yang menyampaikan bahwa presiden memberikan listrik gratis di tahun ini segala macam gitu. Tapi orang-orang langsung percaya karena melihat adanya video-video yang memanfaatkan AI seperti ini gitu ya. Ini saya coba tampilkan videonya ya. Saya nggak tahu apakah suaranya terdengar atau tidak. Tidak terdengar, Pak. Oh, tidak terdengar ya? Ya. Oh, ya udah. Gimana ya? Gimana ya? Ya udah, intinya ini mungkin dilihat gambarnya aja ya. Jadi Jadi di video ini disampaikan bahwa Prabowo Gibran menggratiskan token listrik selama 3 bulan gitu ya, dengan memanfaatkan video-video yang digenerate menggunakan AI. Ini kan kelihatan nyata sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan orangnya seperti real gitu ya. Ini juga terlihat sangat real sekali gitu ya. Kemudian ini juga sangat terlihat real sekali ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada penerima-penerima gratis token listriknya juga ditampilkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai segitunya gitu, sampai real segitunya gitu ya. Kalau kita yang mungkin udah aware, kita akan melihat bahwa, oh ini kayaknya agak ada aneh gitu ya. Walaupun hasil generat AI semirip mungkin, sebagus mungkin, harusnya untuk orang yang mungkin memiliki tingkat aware yang tinggi, harusnya bisa langsung melihat nih, oh ini kayaknya bukan gitu ya. Apalagi secara konteks, tiba-tiba memberikan token listrik gratis, dan kita diminta untuk klik link yang ada di bio gitu. Nah, itu kuncinya gitu, kata kuncinya, mengklik link gitu ya. Jadi balik lagi,
konteksnya ketika kita diperintahkan untuk mengklik sesuatu, nah aware-nya kita harus langsung muncul nih, oh kayaknya ada sesuatu yang aneh nih gitu ya. Jadi kita stop dulu. Jadi ketika kita melihat ada video seperti ini, kita jangan langsung, wah karena mungkin gejolak kita bahagia gitu, senang gitu ya, senang karena ada promo-promo, ada listrik-listrik gratis seperti ini, kita langsung bergejolak gitu. Apalagi mau lebaran banyak biaya gitu kan, biaya yang perlu dikeluarkan, ini kan jadi salah satu kebahagiaan buat kita semua gitu ya. Tapi balik lagi, ada istilah namanya tidak ada makan siang gratis gitu ya. Nggak ada ujuk-ujuk tiba-tiba ada sesuatu, kita dapatkan hadiah, kita dapatkan suatu hal yang dan yang shock-nya adalah ketika saya baca komentar, banyak sekali ternyata yang menanyakan, "Gimana Pak caranya?" gitu ya. Wah, bener ya, alhamdulillah gitu ya. Wah, agak shock juga saya gitu ya melihatnya. Ternyata, oh tingkat awareness di masyarakat Indonesia ternyata juga masih cukup rendah gitu ya, sampai hal-hal kayak gini ternyata masih percaya gitu ya. Khususnya mungkin kalau Bapak Ibu mungkin punya grup-grup keluarga gitu ya, grup keluarga besar yang isinya mungkin mulai dari cucu, ayah, ibu, kakek, nenek gitu ya, termasuk yang udah sepuh-sepuh gitu. Nah, biasanya yang sudah bapak, ibu, atau kakek, nenek yang sudah sepuh-sepuh itu gampang sekali yang namanya, eee, apa namanya, terpancing dengan hal-hal seperti ini gitu. Ya contohnya ini jadi kemarin saya dikirimkan juga untuk dari orang yang sudah sepuh juga di keluarga saya gitu ya. Langsung mudah terpancing mengatakan ya, alhamdulillah segala macam. Akhirnya disebar linknya ke situ, ke grup keluarga ya untungnya. Nah, makanya ini peran Bapak Ibu juga nih salah satunya yang sudah mungkin mendapatkan program-program seperti awareness untuk bisa jadi agen-agen, keamanan siber yang ada di keluarganya gitu ya. Jadi jangan mudah langsung percaya dengan sesuatu yang Bapak Ibu terima. Sebentar sebentar, oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin phishing, kita sekarang ngomongin social engineering gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau pengguna Google Map zaman dulu tahu yang namanya ada fitur Q&A di Google Map. Fitur Q&A itu diperuntukkan untuk eh, si pemilik, misalkan pemilik restoran atau pemilik apa gitu ya, itu untuk saling diskusi dengan orang-orang yang mengunjungi Google Map di lokasi itu. Jadi misalkan dia punya restoran, terus fitur Q&A itu diperuntukkan untuk orang yang mungkin mau nanya, oh, menu ini ada nggak, menu ini harganya berapa. Nah, nanti pemilik si restonya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang berkunjung di Google Map. Nah, ternyata Q&A itu dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana penipuan gitu ya. Jadi dia membuat akun yang namanya sama persis seperti nama restorannya. Misalkan nama restorannya apa? Restoran Seafood 99 misalkan. Nah, dia bikin nama yang sama. Jadi misalkan nama akun Google Map-nya Seafood 99 admin gitu misalnya. Nah, di fitur Q&A itu dia menampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi, padahal itu nomor telepon yang tidak resmi yang berasal dari restoran tersebut gitu ya. Jadi itu nomor telepon pemilik yang dimiliki oleh pelaku kejahatannya. Harapannya ada orang-orang yang terpancing gitu, terpancing menghubungi kontak tersebut dibandingkan menghubungi kontak resmi yang sudah disediakan oleh Google Map. Bisa kalau di Google Map itu kan kontak resminya ada di bagian bawah ya. Jadi di bagian telepon gitu ada fitur tombol telepon. Nah, itu kontak yang resmi di sana. Tapi orang-orang karena mungkin terpancing ya dengan menggunakan Q&A itu menganggap bahwa itu adalah kontak resmi yang berasal dari si pemilik restoran aslinya gitu ya. Sama kalau Bapak Ibu mungkin mengunjungi Instagram, mengunjungi TikTok gitu ya. Ada eh, pemilik-pemilik barang-barang gitu yang menjual barang-barangnya di sana, biasanya di bawahnya ada komentar-komentar gitu. Kalau mau membeli barang ini silakan hubungi ini, kalau mau membeli barang ini silakan hubungi ini, di fitur komentarnya gitu. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, itu bisa jadi adalah tindak pidana penipuan gitu ya. Kalau emang mau menghubungi aslinya melalui akun media sosialnya, tentu yang diklik adalah fitur DM-nya, fitur pengiriman pesan, bukan melalui komentarnya. Karena semua orang bisa berkomentar di sana. Saya pun juga bisa berkomentar, saya pun juga bisa berpura-pura sebagai penjualnya di sana dengan melampirkan nomor telepon saya di bagian komentarnya gitu ya. Tapi kalau memang mau cara resmi silakan hubungi melalui fitur DM atau fitur pesan yang ada di media sosial tersebut gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, ini Bapak Ibu mungkin tahu namanya modus segitiga nih Bapak Ibu. Nah, biasanya modus segitiga ini dia melancarkan aksinya itu misalnya gini, jadi ada penjual barang gitu ya.
komputer gitu, misalkan dijual dengan harga 10 juta, komputer tersebut diiklankan di media sosial maupun juga melalui e-commerce gitu. Nah, kemudian ada penipu nih, pelaku kejahatan nih, melihat iklan itu. Akhirnya dia membuat iklan tandingan dengan gambar-gambar yang sama seperti yang dibuat oleh penjual, tapi dengan harga yang lebih murah. Kalau penjual itu misalkan menampilkan harga 10 juta gitu, si penipu ini menampilkan harga misalkan 6 juta. Ini kan jauh nih, gapnya jauh, hampir setengahnya gitu. Tentu calon korban atau si pembeli ini tertarik dong, karena ditemukan ada orang yang menjual barang yang murah gitu. Apalagi ketika kontak si penjualnya, si penjual ini mempersilahkan si pembeli untuk melakukan transaksi secara COD, datang langsung bertemu dengan penjualnya. Nah, skemanya gini, jadi si penipu sama si penipu ini akan menghadirkan penjual dan juga pembeli di lokasi tertentu, tapi penipunya nggak ikut, penipunya tetap di lokasinya penipu, nanti yang bertemu antara pembeli dan penjual. Nah, si pembeli ini sudah diwanti-wanti untuk tidak menanyakan harga ke penjualnya. Karena mungkin si penipu ini biasanya bilang, "Oh, itu adik saya atau kakak saya yang nggak ngerti harga," gitu. Dia cuma nganter barang aja gitu. Silakan cek barangnya di sana ke adik atau kakak saya yang ada di sana gitu. Masalah harga, masalah transaksi, silakan nanti hubunginya ke saya gitu. Si penjual pun juga nggak ngeh kalau si pembeli itu ternyata bukan yang menghubungi dia gitu, karena yang menghubungi dia adalah si penipunya, minta untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh si penipu. Akhirnya penjual sama pembeli datang ke lokasi itu, si pembelinya cek barangnya gitu ya, oke laptopnya kondisinya bagus, nggak ada yang rusak, pembeli oke dengan kondisi barangnya, akhirnya pembeli menelpon ke penipunya, bukan bertanya ke penjualnya gitu ya, menelpon ke penipunya, melakukan tawar-menawar di sana. Yang tadinya 10 juta ditawar sama pembeli misalkan jadi 9,5 gitu. Oke, si penipu akhirnya setuju, si pembeli diminta transfer ke rekeningnya penipu gitu ya. Nah, setelah transfer, ya otomatis pembeli merasa sudah transaksi dong, sudah beli gitu ya. Akhirnya dia mau ambil laptopnya, ketika mau ambil laptopnya, penjualnya bilang, kamu belum bayar, bayar dulu dong. Pembeli bingung kan, oh saya kan udah bayar ke bapak ini, bapak X gitu ya. Penjualnya juga semakin bingung, bapak X itu siapa gitu. Saya nggak kenal bapak X, ini barang saya gitu. Loh, ini saya kemarin menghubungi ke bapak X ini gitu. Nah, itulah yang namanya modus segitiga, di mana antara pembeli dan penjual ternyata ada man in the middle gitu. Jadi ada orang di balik itu semua gitu. Nah, ini harap berhati-hati Bapak Ibu ketika mau transaksi. Kalau memang sudah menyepakati transaksi COD, berarti sudah menyepakati untuk bertemu di lokasi tertentu, harap transaksi juga dilaksanakan di sana. Jangan jangan ketika bertemu dengan penjualnya malah ditransaksi dengan pihak orang lain lagi gitu. Ini harap berhati-hati. Ini sering banget kejadian dan teman saya juga pernah menjadi korban ini juga gitu. Oke, nah ini layanan lapor konten BSN Bapak Ibu. Jadi BSN menyediakan layanan lapor konten kaitannya dengan dua hal, yaitu terkait dengan pemblokiran dan juga pemulihan akun. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menemukan ada akun-akun yang sifatnya mengarah kepada penipuan, kemudian mengarah pada hate speech, hoax, dan lain sebagainya, ini bisa dilaporkan ke konten BSN seperti ini. Kemudian kalau ada akun-akun Bapak Ibu atau akun-akun organisasi yang mungkin eh, terdampak peretasan gitu ya, dibutuhkan untuk pemulihan, ini juga bisa menghubungi ke layanan lapor konten BSSN kami. Nah, ini mekanisme aduan konten BSSN Bapak Ibu. Jadi nanti kami kalau Bapak Ibu meminta adanya pemblokiran akun gitu ya, nanti permohonan Bapak Ibu akan diteruskan kepada aplikasi aduan instansinya milik Komdigi, karena yang punya wewenang itu adalah Komdigi gitu ya. Jadi dari BSN hanya menjembatani Bapak Ibu sebagai penerima laporan, nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Komdigi. Termasuk juga untuk pemulihan akun, kami juga berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemulihan akun Bapak Ibu yang mungkin mengalami peretasan atau pemblokiran. Nah, lalu strategi apa nih yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian ya? Nah, tadi ya selain ini tadi ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan lapor konten BSN, selain itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan website cekrekening.id milik Komdigi, di mana di sana Bapak Ibu bisa melihat dua hal, yaitu memeriksa nomor telepon yang Bapak Ibu curigai mungkin itu adalah pelaku kejahatan. Jadi nomor telepon yang dicurigai itu bisa dimasukkan ke dalam website ini untuk diperiksa apakah nomor tersebut pernah dilaporkan
terkait dengan tindak pidana penipuan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa dilaporkan ke sini, termasuk juga rekening kalau Bapak Ibu transaksi misalkan di luar dari e-commerce gitu ya, namun itu tidak disarankan ya. Sebisa mungkin transaksinya tetap lewat e-commerce, namun kalau Bapak Ibu mau transaksi di luar itu, ini bisa dicek rekening dari penjual barang itu di sini, apakah pernah dilaporkan dalam hal tindak pidana penipuan atau tidak gitu ya. Jadi bisa dicek di sini. Nah ini tadi Bapak Ibu, biasanya kan kalau data breach atau data pribadi Bapak Ibu melekat juga disandingkan juga dengan email ya. Nah, Bapak Ibu bisa memeriksa apakah data pribadi Bapak Ibu pernah bocor atau tidak dengan melakukan pengecekan email gitu ya. Ini di situs haveibeenfound.com. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan email Bapak Ibu di sini, lalu dicek apakah pernah compromise, pernah bocor atau tidak. Karena biasanya kan kalau email itu selalu kaitannya dengan data pribadi kita gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa, biasanya kan kita perlu input email dan juga data diri kita gitu ya. Jadi kalau emailnya bocor ya ada potensi data diri kita, data pribadi kita juga bocor gitu ya. Termasuk juga Bapak Ibu misalkan mau cek password yang biasa Bapak Ibu gunakan, apakah sudah breach atau tidak, ini juga bisa dimasukkan ke sini untuk dicek apakah sudah bocor atau tidak. Nah, ini tips selanjutnya adalah jangan oversharing Bapak Ibu. Jadi karena mungkin masuk ke hype libur lebaran gitu ya. Jadi momen-momen apapun biasanya sering kita upload nih di media sosial Bapak Ibu. Mulai dari apa yang kita kunjungi, apa yang kita beli, bahkan kita juga sering ngetek-ngetek orang, bahkan ngetek-ngetek lokasi nih. Nah, kadang kita juga sering kelupaan kita ngetek-ngetek alamat rumah kita juga gitu ya. Nah, jangan sampai data-data itu nanti bisa menyebabkan data diri kita itu bisa diketahui oleh orang lain gitu. Misalkan Bapak Ibu ngetek nama ibunya Bapak Ibu misalkan, karena kan nama ibu kandung itu kan salah satu data verifikasi di perbankan ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu ngetek lokasi Bapak Ibu, nah bisa tuh dikumpulin jadi KTP jadinya tuh. Data diri, nama, alamat, terus tanggal lahir segala macam itu bisa kalau Bapak Ibu terlalu oversharing bisa tuh dikumpulin di dalam satu KTP yang utuh gitu ya. Jadi orang-orang jadi tahu nih KTP Bapak Ibu seperti apa, termasuk nama ibu kandungnya seperti apa. Nah, khawatirnya nanti itu bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Nah, yang kedua nih, jadi ketika Bapak Ibu nanti mudik, di tengah jalan mungkin koneksinya susah gitu ya, kemudian ditemukan ada wifi publik yang sifatnya open tiba-tiba di situ tanpa ada password. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Balik lagi, nggak ada makan siang gratis Bapak Ibu, nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada wifi gratis di sana, kecuali mungkin wifi yang disediakan oleh pemerintah ya secara resmi ya. Nah, tapi kalau tidak nih harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai menggunakan wifi publik yang tidak resmi. Ketika Bapak Ibu mungkin mengunjungi restoran segala macam gitu ya, biasa kan punya wifi sendiri tuh. Nah, hati-hati dengan WiFi yang sama seperti WiFi yang restoran itu. Contoh misalkan ada WiFi restoran Seafood 99 gitu, dia punya tuh, nama WiFi-nya apa. Kemudian ada WiFi satu lagi nih, dengan nama yang sama, tapi sifatnya open. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Takutnya itu digunakan untuk menjebak Bapak Ibu, supaya menggunakan WiFi tersebut nantinya perangkat Bapak Ibu bisa disusupi oleh malware. Nah, ini saya ambil dari ini Diskominfo Jabar nih sebelah kanan nih Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di jalan kadang kita suka kehabisan daya ya baterai handphone. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, dicek kembali biasanya di rest area di bandara. Dilihat dulu nih tempat pengisian dayanya dia yang disediakan apakah stop kontak atau sudah bentuknya kabel USB gitu. Nah hati-hati ketika dia bentuknya sudah kabel USB. Khawatirnya adalah selain Bapak Ibu bisa ngecas, tapi kabel USB itu juga bisa transfer data nih Bapak Ibu. Nah, itu harus hati-hati nih. Ini sudah diwanti-wanti oleh FBI ya, jadi hati-hati ketika Bapak Ibu menggunakan stasiun pengecasan handphone ketika nanti ketika mudik di tengah jalan gitu, hati-hati gitu ya. Nah, tipsnya adalah satu gunakan stop kontak biasa. Jadi kalau dijumpai ada stasiun pengisian daya fasilitasnya adalah stop kontak, nah itu aman Bapak Ibu karena kan listrik ya, bukan bentuknya USB yang langsung colok nanti ke handphone gitu ya. Nah, yang kedua, bisa bawa charger sendiri Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah ada ketemu stop kontaknya, USB data blocker gitu. Jadi kalau kalau misalkan Bapak Ibu sudah masa-masa kritis baterainya gitu ya, sementara stasiun dayanya yang disediakan USB gitu. Nah, ini bisa menggunakan USB blocker Bapak Ibu. Jadi
ada satu perangkat gitu ya, sebagai penghubung antara kabel USB dengan handphone Bapak Ibu, satu perangkat lagi gitu ya. Nah, itu gunanya untuk memblok transfer data. Jadi yang masuk ke Bapak Ibu hanya dayanya saja gitu ya, hanya hanya pengisian dayanya saja. Kemudian yang 4, gunakan power bank. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu bepergian jauh, selalu membawa power bank di setiap, Bapak Ibu pergi. Oke, ini daftar checklist ya. Jadi biasanya kalau kita keluar rumah, pergi ke mana-mana dalam jangka waktu yang lama gitu ya, biasanya kita punya daftar checklist nih, bawa barang apa aja gitu ya, apa saja yang mungkin perlu kita cek kembali sebelum kita keluar rumah, ini apa saja supaya aman rumah kita tidak, mengalami bencana kebakaran, kebocoran air, termasuk juga tidak mengalami pencurian, barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini khusus untuk tim TTS atau Diskominfo mungkin ya. Jadi beberapa daftar checklist yang perlu disiapkan sebelum, libur nanti gitu ya. Yang pertama adalah backup data. Ini backup data bisa menggunakan metode yang mungkin sering kita, dengar juga 3210 gitu ya. 3 itu artinya ada 3 data backup yang kita lakukan. Yang satu data ini adalah data hidup ya atau live data, di mana ketika ada update dari sistem, si data itu udah otomatis terupdate gitu ya. Sementara 2 data lainnya adalah data, kopian dari data aslinya gitu. Kemudian yang angka 2-nya ini adalah tempat penyimpanan. Jadi 2 data salinan tadi, yang di luar dari data live tadi, data hidup tadi, disimpan di 2 tempat yang berbeda. Misalkan satunya disimpan di, server A, satunya lagi simpan di cloud gitu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian angka satunya ini adalah, eee, menyimpan data salinannya, satu data salinannya di tempat yang di luar dari jaringan, kan disimpan di cloud atau mungkin disimpan di hard disk gitu. Karena khawatirnya ketika sistem itu berhasil, diserang, jaringannya juga lumpuh, kita masih punya backup data di luar dari jaringan itu. Jadi makanya perlu disimpan satu data backup di luar dari jaringan internal tersebut. Nah, kosong ini artinya zero error gitu. Jadi dari data-data backup yang sudah kita siapkan itu, diuji coba nih, kita restore, berhasil apa enggak gitu ya. Jangan sampai kita nggak uji coba, ketika terjadi insiden, kemudian kita mau restore, datanya korup gitu, nggak bisa di-restore. Nah, kan gawat gitu ya. Jadi pastikan bahwa zero error atau data-data backup tersebut bisa di-restore dengan baik tanpa adanya permasalahan. Kemudian yang kedua, pastikan sensor monitoring aktif, Bapak Ibu. IDS, IPS, firewall semuanya bisa berfungsi dengan baik. Sistem-sistem aplikasi monitoring juga berfungsi dengan baik yang nantinya bisa dilakukan monitor dari jarak jauh. Kemudian pastikan ruang penyimpanan pada log server ini memadai nih Bapak Ibu, khususnya dalam rentang waktu lebaran ini nih, mungkin ya 10 hari atau 20 hari rentang lebaran ini, pastikan itu cukup ruang penyimpanan untuk lognya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah gitu ya, lognya penuh, ruang penyimpanannya penuh, tiba-tiba ada insiden, nggak kerekam gitu, nggak ke-record insidennya seperti apa. Nah, jadi pastikan ruang penyimpanan pada log server ini memadai. Kemudian yang keempat, pastikan VPN untuk tim TTS berfungsi dengan baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa tim Diskominfo biasanya ketika libur lebaran itu atau libur apapun, biasanya sering membawa laptop gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang diperlukan, jadi bisa langsung sigap buat mengatasi hal tersebut gitu. Makanya perlu dipastikan VPN untuk tim TTS berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir, lakukan uji komunikasi termasuk skema eskalasi dengan TTS sektoral. Jadi Bapak Ibu mungkin walaupun belum ada insiden nih, belum ada insiden apapun, mungkin bisa coba lakukan koordinasi gitu dengan TTS sektoral atau GovTisetnya. Setidaknya untuk memastikan bahwa uji komunikasi ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai yang Bapak Ibu simpan, baik email ataupun nomor telepon, ternyata tidak aktif gitu, otomatis sudah tidak aktif, ternyata sudah ganti nomor teleponnya. Jangan sampai itu Bapak Ibu ketahui ketika insiden itu baru terjadi gitu. Jadi makanya jauh-jauh hari sebelum kita libur lebaran, jadi mohon dipastikan bahwa uji komunikasi ini bisa berhasil dengan baik. Kalau tadi untuk tim TTS sekarang daftar periksa untuk masyarakat nih. Jadi ketika nanti masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang mungkin mencurigakan, nah kira-kira tahapan apa saja nih yang perlu dilakukan nih? Oke, yang pertama ini jangan langsung klik Bapak Ibu. Jadi cek dulu pengirimnya ini sesuai atau tidak dari gitu ya. Kayak tadi misalkan Bapak Ibu kayaknya nggak pernah pesan, paket gitu, nggak udah tidak pesan, barang lagi di e-commerce gitu, tiba-tiba ada tukang paket mengirimkan, foto segala macam.
Bapak Ibu harusnya patut curiga gitu, ini apa? Saya nggak pernah pesan barang atau apapun gitu. Termasuk kalau ada informasi masuk Bapak Ibu memenangkan hadiah misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu harusnya secara logika berpikir harusnya bisa langsung mengetahui nih, oh ini kayaknya saya nggak pernah mengikuti undian-undian kayak gini nih, saya nggak pernah belanja di sini, nggak pernah mengikuti undian seperti ini. Tentunya harusnya Bapak Ibu aware dong terkait ini ya. Maksudnya Bapak Ibu sudah mulai mencurigai kira-kira kayaknya nih orang ini berniat mau menipu saya gitu. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Intinya jangan langsung klik apapun yang Bapak Ibu terima dari orang lain. Kemudian yang kedua, periksa detail tautan link gitu. Cek domainnya Bapak Ibu. Jadi kadang ada domain-domain yang mungkin mirip gitu. Misalkan ada domain facebook.com misalkan seperti itu, ternyata link yang dikirimkan bukan Facebook tapi menggunakan karakter angka gitu, harusnya pakai buktinya itu, ini ternyata link yang dikirimkan pakai angka gitu, B0OK gitu misalkan seperti itu. Nah itu mudah-mudahan dipastikan baik-baik tautan link yang Bapak Ibu terima, apalagi kalau Bapak Ibu menerima short link ya kayak tadi. Jadi bit.ly, SID segala macam, nah itu harus hati-hati. Tadi ya tipsnya adalah Bapak Ibu bisa klik kanan linknya, klik kanan, kemudian copy link, kemudian Bapak Ibu paste browser, nanti biasanya akan kelihatan link aslinya. Nah, ketiga, jangan berikan data sensitif nih, ketika nanti Bapak Ibu dihubungi terus kemudian diminta data pribadinya, nomor kartu debit, OTP dan lain sebagainya. Nah, harus hati-hati jangan berikan data-data tersebut. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur klik, misalkan yang tahapan pertama terlanjur klik linknya, terus kemudian Bapak Ibu disuruh mengisi form, nah hati-hati tuh. Khawatirnya ada data-data pribadi yang perlu dimasukkan ke dalam form tersebut, ini harus hati-hati. Kemudian verifikasi jalur resmi terhadap informasi yang diberikan. Yang terakhir, saring sebelum sharing. Jadi Bapak Ibu harus punya prinsip namanya 3S. Stop, search, dan juga sharing. Jadi sebelum Bapak Ibu sharing, Bapak Ibu ketika menerima informasi, Bapak Ibu stop dulu nih. Bacanya stop dulu, berpikir sejenak, kemudian lakukan search, cari tahu. Bisa pakai Google, bisa pakai kanal-kanal resmi yang terkait dengan informasi yang diberikan. Apakah informasi yang diberikan itu sesuai dengan informasi yang diberikan melalui kanal resmi, maupun juga Bapak Ibu hasil cross check dari Google gitu ya. Jadi dicari tahu dulu, di-search dulu, baru terakhir kalau sudah oke, sudah pasti, baru Bapak Ibu boleh melakukan sharing. Jadi itu tahapan aman bagi Bapak Ibu kalau menerima informasi-informasi yang mungkin mencurigakan ke dalam perangkat Bapak Ibu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau memang masih ada waktu mungkin saya boleh ada sedikit demo di email terkait phishing, tapi kalau tidak ada waktu mungkin tidak apa-apa. Demikian Kang Wibisono, Kang Wibi ya. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih Mas Ibnu. Boleh Pak, mungkin 5 menit cukup? Oke, boleh. Siap. Sebentar aja. Jadi sedikit demo terkait dengan phishing yang ada di email ya. Oke, terlihat ya Pak Kang Wibi ya? Ya, terlihat. Terlihat Mas. Nah, oke. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kan tadi kita sudah membahas masalah short link dan lain sebagainya ya. Jadi link asli itu dibungkus dengan karakter tertentu seperti klik di sini dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini saya coba contohkan, ini bisa dilakukan juga di email ya. Sekaligus saya juga mungkin akan memperlihatkan untuk mengatasi kira-kira mengetahui apakah itu link aslinya atau tidak gitu ya. Oke, ini contoh aja, misalnya seperti ini ya. Objeknya misalkan undian hadiah gitu ya. Nah, di bagian bodinya, Bapak Ibu di email kan bisa menyisipkan link nih, seperti ini nih. Nah, misalkan Bapak Ibu menerima linknya seperti ini, klik di sini gitu ya. Nah, link aslinya itu sebenarnya ada di sini nih, disembunyikan di dalam sini gitu ya. Misalkan, ya apapun itu ya, saya nulis linkpalsu.com gitu misalnya. Kita apply di sini, maka yang akan tampil di sini adalah klik di sini. Jadi, linkpalsu.com-nya tidak tampil di sini. Kemudian kita send, misalkan seperti ini, coba kita lihat di inbox-nya seperti ini, undian hadiah, maka yang tampil adalah klik di sini gitu. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu, jangan klik. Tentu kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada klik di sini, mungkin Bapak Ibu udah mulai aware gitu ya. Wah, ini klik di sini kayaknya kayaknya takutnya ini mengarah ke link yang berbahaya gitu. Nah, celakanya adalah seperti ini.
celakanya adalah ketika link aslinya itu dibalut dengan link resminya. Jadi link resminya seperti ini misalkan www.bsn.go.id. Ini link pembungkusnya, bukan link aslinya. Link aslinya ada di sini, link palsu.com. Yang tampil apa? www.bsn.go.id. Nah, Bapak Ibu yang mungkin melihat hanya dari segi karakter linknya saja, kalau tidak memiliki awareness yang tinggi, mungkin akan langsung klik di sini. Klik itu link palsu.com. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin berpikirnya ini link asli nih www.bsn.go.id. Padahal ini adalah sama seperti klik di sini, cuma dibalut dengan menggunakan website aslinya gitu Bapak Ibu. Nah pertanyaan adalah, terus gimana dong cara kita tahu ini linknya asli atau tidak gitu ya? Nah kalau di email sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat original dari body emailnya itu seperti apa. Nah ini bisa diklik di sini, kalau di Google ya. Kemudian show original. Nah Bapak Ibu bisa akan diarahkan ke karakter original dari body emailnya itu seperti apa. Nah, contohnya ini kan link pembalutnya adalah bsn.go.id. Ini link phishing-nya nih. Ini link pembungkusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat link aslinya di dalamnya. Nah, ini link palsu.com ada di sini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mendapatkan informasi yang konteksnya mungkin tidak sesuai dengan diri Bapak Ibu, Bapak Ibu curiga itu ada link yang mungkin berbahaya, Bapak Ibu bisa melakukan tahapan yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Jadi melihat body email yang aslinya itu seperti apa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jadi jangan serta-merta karena di sini bssn.go.id atau mungkin link-link asli, ini sudah pasti akan mengarah ke link yang di sini gitu. Tidak seperti itu ya, hati-hati Bapak Ibu. Jadi ini sama seperti yang tadi, ya klik di sini segala macam. Jadi yang paling penting adalah logika kita gitu, konteksnya gitu ya. Jadi kalau memang informasi yang disampaikan ini tidak sesuai dengan konteks yang ada di diri kita gitu ya, misalkan kita nggak pernah minta untuk ganti password, nggak pernah mengikuti undian, nggak pernah mengikuti apapun gitu ya, tiba-tiba ada informasi seperti ini, walaupun link yang dilampirkan seperti ini, link yang terlihat resmi gitu ya, hati-hati Bapak Ibu, belum tentu itu adalah link yang resmi gitu ya. Jadi link-link yang phishing itu ternyata bisa dibalut dengan link-link resmi seperti ini. Nah ini mohon untuk jadi kehati-hatian buat kita semua. Oke, itu mungkin Kang Wibi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bagus buat Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Ibnu.